warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Dwiana Syafahudin, Prodi Teknik Sipil kelas 6B. Izinkan saya untuk mempresentasikan tentang bata ringan CLC. Nah, yang pertama ada daftar isi atau table of content. Yang pertama ada business overview, yang kedua ada market analysis, yang ketiga ada sales dan MK plan, yang ketiga ada management plan, yang kelima ada operating plan, dan keenam ada financial plan. Nah, yang pertama ada statement. Nah, bata ringan CLC merupakan beton seluruh yang mengalami proses curing secara alami. CLC adalah beton konvensional yang mana agregat dasar atau kerikil diganti dengan gelembung udara. Dalam proses menggunakan busa organik yang kurang stabil dan tidak ada reaksi kimia, ketika proses pencampuran adonan, foam atau busa berfungsi hanya sebagai media untuk membungkus udara. Bata ringan memiliki bobot yang enteng sehingga tidak membebani struktur. Bata ringan dinyatakan lebih kedap udara sehingga rumah akan lebih tahan terhadap cuaca hujan yang lembab. Pemasangan lebih bersih berbeda dengan pengerjaan pasangan batu bata biasa yang membutuhkan campuran mortar dari pasir dan semen. Pebble block hanya membutuhkan semen instan yang dicampur sedikit air. Nah, ada business overview. Nah, yang pertama ada building material supply. Nah, yang dimaksud building material supply ialah material yang digunakan banyak ditemukan dan banyak dijual di toko-toko bangunan dan menggunakan material yang memiliki kualitas yang sangat bagus. Yang kedua ada plan dan estimate preparation. Bata ringan ini diproduksi menggunakan material yang berkualitas, kemudian dipasarkan melalui toko-toko bangunan dan media maya dengan harga yang relatif lebih murah daripada yang lainnya. Project management. Nah, manajemen project dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan tujuan proyek dengan menyadari adanya batasan yang telah dipahami sebelumnya. Nah, untuk market analysis sendiri, permintaan terhadap bata ringan di kota besar terus meningkat. Produk ini menjadi incaran kontraktor atau pengembang perumahan. Harga bahan bangunan yang semakin meningkat membuat pengembang membangun rumah atau orang yang ingin merenovasi rumah berupaya mencari agar lebih hemat dan efisien dalam menghemat uang atau budget itu tersendiri. Nah, sehingga pengangkutan bata ringan juga jauh lebih mudah lantaran sudah dikemas dalam jumlah yang tertentu. Selain itu, bangunan yang menggunakan bata ringan biasanya itu lebih tahan terhadap gempa. Bata ringan yang diproduksi memiliki kelebihan yang berbeda dengan bata ringan lainnya yang terjual di pasaran. Karena bata ringan yang kami produksi menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan terpilih sehingga menghasilkan bata ringan yang kuat dan memiliki harga jual yang relatif murah dibandingkan bata ringan lainnya, namun memiliki kualitas yang sama. Di sini saya punya contohnya bata ringan yang kami produksi sendiri. Ini merupakan bata ringan CLC. Nah, memiliki bobot yang enteng dan lebar yang sudah mencukupi aturan. Nah, untuk yang ketiga ada sales dan MK plan. Nah, di samping kita menggandeng toko-toko bangunan sebagai agen distributor dengan konsep sharing profit, juga menjual produk melalui situs di dunia maya. Nah, kemudian kita menonjolkan apa ada yang membedakan produk bata ringan yang diproduksi dengan produk yang lainnya. Contohnya, ini tentang perihal kekuatan, ukuran, kepadatan, daya tahan air dan api, berat dan sebagainya. Nah, untuk strategi pemasaran dipikirkan jauh sebelum kita membuat produk, belum membuat pabrik itu sendiri. Nah, contohnya sebelum membangun pabrik, kami lakukan feasibility study. Nah, mulai dari pasokan bahan,
bakunya ada atau tidak, permintaan pasarnya bagaimana, lokasinya harus di mana, dan sebagainya. Nah, pada tahap advertising and promotion, pada tahap advertising, pada pengiklanan data ringan ini, kita menggunakan media cetak dan media elektronika. Nah, yang dimaksud media cetak itu sendiri, nah kita bisa mempromosikan produk data ringan kita ini menggunakan koran atau poster atau yang lainnya. Nah, media elektronikanya sendiri kita bisa memasarkan lewat grup WA, tulisan Facebook atau Instagram atau Twitter. Kita bisa memperkenalkan produk kita, kita bisa mempromosikan produk kita itu bagaimana. Nah, untuk tahap promosinya, kita itu biasanya promosi di toko-toko bangunan yang kita jadikan sebagai agen distributor. Kita datangi satu persatu, kita perkenalkan produk bata ringan kita, memiliki kualitas yang bagaimana, kita tonjolkan apa kekuatannya, terus harganya yang gimana, begitu. Nah, untuk manajemen, sistem manajemen itu terdapat dua tugas, yaitu ada owner dan tenaga kerja yang sebagai pembuat. Nah, kita bisa lihat manajemen plan-nya. Di sini ada CEO atau owner dan kedua ada karyawan. Yang pertama, kita akan bahas CEO. Tugasnya bagaimana? Yang pertama, memimpin kegiatan produksi secara menyeluruh. Kemudian, memanajemen tenaga kerja produksi. Yang ketiga, mengelola keuangan produksi bata ringan. Yang kedua ada karyawan. Karyawan mempunyai tugas yang pertama itu memproduksi bata ringan, kemudian menjaga dan merawat alat produksi supaya alatnya tetap bagus dan kerjanya bisa optimal sehingga menghasilkan produk bata ringan yang baik juga. Yang ketiga, mengirimkan bata ringan ke konsumen. Nah, kemudian kita bisa lihat operating plan-nya. Yang pertama ada building material supply. Material yang digunakan untuk memproduksi bata ringan menggunakan material pilihan yang pastinya memiliki kualitas yang bagus sehingga menghasilkan produk bata ringan yang bagus juga. Dan bahan material yang digunakan dapat dengan mudahnya kita temukan di sekitar tempat produksi bata ringan. Yang kedua ada plan and estimate preparation. Nah, untuk bata ringan yang diproduksi dipastikan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Bata ringan yang telah diproduksi kemudian dipasarkan melalui media maya selain lewat internet. Metode pemasaran lewat jejaring sosial dengan datang ke toko bangunan dan mengandalkan kelebihan dari produk bata ringan yang diproduksi. Harga yang ditawarkan, bata ringan memiliki harga yang lebih murah dibandingkan produk bata ringan lainnya, namun memiliki kualitas yang lebih kuat dibandingkan produk yang lainnya. Yang ketiga ada project management. Produksi bata ringan dikelola dengan dua bagian, yaitu owner dan karyawan. Owner sendiri memiliki tugas untuk mengawasi dan memimpin produksi bata ringan sehingga dapat memenuhi target dalam sehari dan memanajemen keuangan supaya tidak mengalami kerugian. Yang kedua ada karyawan memiliki tugas untuk memproduksi bata ringan sesuai target yang telah ditentukan owner dan merawat alat produksi supaya alat yang digunakan untuk produksi bata ringan dapat menghasilkan produk bata ringan yang berkualitas baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang financial plan. Pada financial plan kita bisa lihat untuk 6 sak semen itu harganya 305.000. Kita asumsikan pasir yang kita pakai itu standar atau kurang bagus. Kemudian 500 kg pasir dengan harga 60.000 itu kurang lebih sepertiga meter kubik. Nah, kemudian untuk foamnya kita memakai 0,8 kg foam agen memiliki harga 15.000. Kemudian kita menghitung listriknya 10.000, ongkos pekerja 50.000 itu dengan borongan dengan target. Kemudian
Untuk ongkos kirim itu sekitar 30.000 tergantung lokasi pengiriman. Untuk depresiasi plus perawatan itu sekitar 50.000. Jadi total biaya produksi itu sekitar 520.000 per meter kubik. Nah, kita menjual harga jual sebesar Rp650.000 per meter persegi. Jadi keuntungan yang kita dapat bisa mencapai 130.000 per meter persegi. Nah, modal awal untuk produksi bata ringan CLC. Nah, yang pertama, mesin mixer Hebel itu sekitar 14 juta. Kemudian biaya produksi per 5 meter persegi itu sekitar 2.600.000. Jadi total modal awal itu sekitar 16.600.000. Nah, untuk laba bersih yang kita peroleh dari penjual bata ringan kapasitas 5 meter kubik per hari itu 16.250.000. Nah, terima kasih atas presentasi saya tentang produk bata ringan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.